tidak bersalah, tetapi dihukum. Yang baik disalahkan, yang salah dibenarkan. Nurani manusia mati, suara hati dunia membeku. Orang-orang ikut-ikutan mempersalahkan. Heran, yang baik dibuang, ditolak, yang buruk palsu, tipu daya, dibela, didewakan, dimuliakan. Dunia yang baik rusak, nilai-nilai hidup jatuh harga, diganti tuduhan dusta dan kesaksian palsu. Saling salahkan, rame-rame menuduh, dan tak ada yang mengaku salah. Sedikit saja ada juga yang menjadi korban tuduhan. Ada juga yang hanya bisa diam membisu dan menahan tangis. Tuhan Yesus tidak melawan, tidak membalas, tak ada dendam. Batu dibalas dengan kapas. Semoga dunia sadar, malu, dan bertobat. Marilah berdoa dalam hati masing-masing. Minta ampun karena kita suka menghukum dan menyalahkan yang lain. Karena kita ikut merusak bumi, keluarga, paroki, termasuk diri kita sendiri. Bahkan orang-orang terdekat pada kita. Mari kita berjanji akan memperbaiki diri lagi. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Umat diberselaskan dulu. Umat diberselaskan berdiri. Yesus dihukum mati di salib. Dia memanggul salibnya sendiri ke Golgota, tempat tengkorak. Sesungguhnya salib kita, sengsara kita, penyakit kita
kita yang dipanggulnya. Salib adalah untuk penjahat, salib adalah alat hukuman, salib adalah tanda penghinaan yang paling memalukan. Nanti di atas salib itu ia akan digantung tinggi di atas bukit, dan semua orang akan melihat, menista, merendahkan dia. Dan salib itu besar, berat dari kayu kasar, dengan seenaknya diletakkan di bahunya. Belum lagi mahkota duri di atas kepala, belum lagi olok-olok, ejekan, hinaan yang lebih tajam dari sembilu bergerigi. Kekerasan ada di mana-mana, dalam demo-demo di jalan, dalam saling persalahkan di kantor-kantor, di gedung-gedung penting. Kekerasan juga ada di rumah kita, di sekolah, di kehidupan kita. Menyalahkan lebih mudah, membebankan saya, bertanggung jawab dengan adil, dengan jujur. Siapa mau memperbaiki kerusakan bumi, memperbaiki fasilitas umum, memperbaiki kerusakan yang dilakukan orang lain? Adakah yang mau? Daripada merusak, agar kita menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum, merawat bumi, rumah kita bersama, Bunda Pertiwi kita. Kristus kasih, anilah kami. Kristus kasih, anilah. Kristus kasih, anilah kami. Kristus kasih, anilah. Salib berarti panggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Umat dipersilahkan berunding. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Nabi Yesaya berseru, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke tempat pembantaian. Tuhan Yesus melihatmu jatuh, atau mama, atau kakak adik, dan banyak orang terduduk diam, menunduk. Ada saat-saat di mana
air mata, tentu juga doa. Kami masih muda dan belia, belum bisa meringankan beban-beban mereka. Tapi kami berniat tidak akan menambah beban mereka, tidak akan menyusahkan mereka. Marilah berdoa dalam hati untuk keluarga-keluarga yang sungguh sulit memberi hidup layak pada anak-anak mereka. Kami ingat akan teman-teman yang lebih malang, yang menderita. Kita mohon semangat dan Harilah kami, Tuhan Sri Yesus tolonglah kami bila kami jatuh lagi tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Umat dipersilahkan beruntung. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Umat dipersilahkan berdiri. Hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataannya. Oh Yesus, Engkau tetap anak yang membutuhkan ibumu. Oh Bunda, Engkau hadir di tengah kekerasan yang menimpa anakmu. Kami ingat, setiap kami sakit atau susah atau habis diejek teman, hanya dada ibulah yang jadi sandaran kami. Pernah barangkali ikut foto. Kami sadar derita anak adalah derita ibu, dan doa ibu, cinta ibu sepanjang jalan hidup anak. Oh Bunda, Tuhan Yesus pasti kuat lagi, semangat lagi karena kehadiran-Mu. Bunda, Kau tahu, Bunda, semoga di rumah kami ada semangat saling menolong, saling peduli, merawat dan menyembuhkan yang luka, yang sakit. Kami berterima kasih untuk semua orang yang pernah hadir dan selalu menolong kami. Kami ingin juga hadir pada setiap teman yang menderita. Jauhkanlah budaya tak peduli, budaya Untuk semua anak yang sementara sakit, yang menangis karena kehilangan orang tua, atau yang hidup dalam kekurangan. Tuhan, kami ingat akan anak-anak hilang yang diusir dari rumah, tanpa rumah, yang ingin kembali
tetapi takut. Kami mendoakan anak-anak yang harus ikut bekerja keras membantu keluarga. Untuk anak-anak yang menderita luka batin, yang rusak, yang alami trauma dan masa depan suram. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Yesus kasih, hadilah kami. Kristus kasih, hadilah. Kristus kasih, hadilah kami. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Umat dipersilahkan beruntung. Mereka membawa seorang yang bernama Simon dari Kirene dan meletakkan salib itu di atas bahunya. Tuhan, di tengah kemarahan salib-Mu, hati kami gembira. Mengapa? Sebab selalu ada orang baik, selalu ada malaikat penolong, masih ada orang murah hati di bumi ini, masih ada orang berani berkorban di sekitar kami. Dunia yang rusak, hidup yang kejam, manusia yang egois membutuhkan hati yang peduli, tangan terulur yang memberi. Terima kasih untuk adanya orang-orang yang berjasa penolong. Tetapi hatimu tetap lembut bagai sutra. Hatimu penuh kasih. Betapa hatimu dibutuhkan bagai obat untuk mengobati dunia terluka. Marilah berdoa dalam hati untuk semua orang-orang yang selalu siap menolong ketika ada bencana, duka, atau kegiatan sosial. Mari kita doakan para dokter, perawat, pemerintah, rumah sakit, apotek, toko obat, relawan-relawan yang selalu siap menolong. Terindah dalam hidupku menolong
selalu lebih menolongmu, terindah dalam hidupku menolongmu. hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Nabi Yesaya berkata, begitu buruk wajahnya, ia dihina. Yang sering dianggap lemah, ternyata tidak. Wanita itu berani hidup, berani mati, karena cinta, karena kasih, dan demi kebaikan. Terima kasih, Veronica. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih membuat wajah rusak menjadi segar kembali. Kasih membuat wajah buruk bumi dan alam berbentuk lagi, jadi baru lagi. Aku ingat ada banyak ibu yang tetap setia, berani berjuang, setia mencinta, kendati keadaan sekitarnya rusak dan bukan segalanya. Dan ingat, di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Marilah berdoa dalam hati untuk para relawan kemanusiaan, untuk orang-orang yang selalu siap menolong di saat bencana, tanpa pandang suku, agama, dan ras. Kita berdoa untuk kelompok-kelompok yang peduli lingkungan hidup dan kelestarian alam. Juga untuk para pembantu rumah tangga, buruh kasar yang melayani dalam ketersembunyian, untuk para donatur dan dermawan, untuk setiap pelayan kemanusiaan, pemadam kebakaran, cleaning service, dan lain-lain. Kristus kasih, hadilah kami. Kristus kasih, hadilah. Kristus kasih, hadilah kami. Kristus kasih, hadilah. Hiburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua
aku teringat kata pemazmur. Aku ini ulat dan bukan orang. Cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua mengolok-olok dan mencibirkan bibirnya. Aku sedih. Aku ikut merasa sakit melihat Tuhan kekurangan kepedulian. Marilah kita berdoa dalam hati untuk saudara-saudari yang karena kekerasan hati tetap terus berbuat dosa dan kejahatan. Semoga mereka sadar dan mau bertobat dan ingat akan keselamatan jiwanya. Untuk negeri kita dan semua penduduknya, agar kembali sikap dasar yang ramah, lemah lembut, perangai, dan budi bahasanya, penuh kasih persaudaraan. Sebab orang semua basudara. Jauhkanlah kami dari sikap mengejek derita sesama. Beri keberanian untuk mengulurkan tangan menolong. Semoga di masa prapaskah ini kita juga memanfaatkan sakramen tobat untuk merubah diri. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi Yesus. Aku kagum dan takjub. Bukan engkau yang dihibur, tetapi engkau yang menghibur. Padahal engkau lagi sakit, menderita, tersiksa, berdarah-darah. Dengan lembut, engkau ingatkan mereka akan hal yang lebih penting bagi mereka. Engkau peduli akan keselamatan mereka dan anak cucunya. Di tengah Marilah kita berdoa dalam hati untuk pertobatan semua orang, dimulai dengan menangisi diri sendiri, meratapi dosa masing-masing, dosa sesama anggota keluarga. Perbaikan hidup secara dan sejahtera hanya mungkin dengan bertobat. Kita mohon rasa saling peduli. Jika ada cinta kasih
Kejadian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Tuhan Yesus, kau jatuh. Ya, aku tahu. Sesudah doamu tadi malam, engkau langsung ditangkap, diadili. Dan malam itu juga engkau dicambuki, didera. Kau sangat lelah. Pantaslah masih dikuasai semangat suka menjatuhkan, menjelekan, merusakkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun engkau memutuskan bangkit lagi agar dunia selamat, agar bumi baru tercipta. Tak ada yang terlalu berat untuk sebuah cinta sejati. Oh indahnya, semakin kasih itu agung, semakin ia berani tegak lagi. Marilah kita berdoa dalam hati untuk bertobatnya orang berdosa, para koruptor, para penegak. Dan melalui jiwa melalui surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan berkat. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jangan dirobek, jangan dipotong-potong. Kita undi saja siapakah yang beruntung yang akan mendapatkan jubah seseorang. Seperti jubah hakim, jubah imam, mantel raja, ataupun rompi tahanan KPK. Sebagai imam,
nabi, dan raja. Tanda kehormatanmu. Tetapi, itulah yang mereka copot, mereka tanggalkan, mereka membuatmu tanpa martabat dan menjadikanmu sebagai bahan tertawaan. Engkau dibuat tanpa harga diri. Sebuah penghinaan yang menusuk kulit, menembus sampai jiwamu. Aku teringat, hal ini sering terjadi di sekitar kita. Di dunia ini, di umat manusia zaman now. Ada saja orang yang senang merusakkan nama baik seseorang. Marilah kita berdoa dalam hati untuk kita yang merasa kerap diri lebih suci, saleh, sehingga merasa pantas menghakimi sesama secara tak adil, agar kita menjadi kesucian tubuh kita dan sesama, yang adalah bait Roh Kudus. Kasih kau mau kau mendengarkan doa. Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana Perhentian ke-11, Yesus dipaku di salib. Umat dipersilahkan berlutut. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Umat dipersilahkan berdiri. Di tempat yang bernama Tanggala, mereka memakai tangan dan kaki Yesus, dan juga dua orang penjahat. Yesus berseru, "Bapa, ampunilah mereka." Tuhan, anak-anak kau berkati dan kau peluk. Sikuslah kau jamah, kau sentuh ke bukit, ke pantai, ke sinagoga. Engkau berjalan
Kini ku tatap tanganmu, oh tangan yang memberkati, yang menyembuhkan, yang memeluk anak yang hilang. Kini mereka memaku tanganmu, mereka memaku janjimu, mereka berupaya membuatmu tak berdaya. Tapi ada yang mereka tidak dapat paku, mereka tidak dapat halangi. Itulah kasih dan kerahimanmu, Bapa. Ampunilah mereka, Bapa. Aku mengampuni mereka. Tuhan, pakailah tangan dan kaki kami menjadi Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. dipersilakan berlutut. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Yesus berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gelap gulita meliputi bumi, saudara matahari berduka, gempa dahsyat membahana, saudari bumi merintih sedih. Alam semesta turut berduka, umat manusia tertunduk bisu, kehilangan kata, hanya ada duka, dunia berduka. Selesailah sudah. Matanya sembuh, berserulah dia, sungguh orang ini putra Allah. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Come into your kingdom, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Semoga jiwa-jiwa orang
semua orang yang meninggal pada hari ini beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Kristus kasih, hadirlah kami. Kristus kasih, hadirlah. Kristus beri yang menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat sumber hidup. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Di bawah kaki salib berdirilah Maria ibunya. Ia lalu memangku jenazah putranya. Aku melihat senja telah jatuh di ufuk barat. Orang bergegas menurunkan jenazahmu, Tuhan. Aku melihat mereka buru-buru, persis seperti memakamkan orang yang terkena COVID-19. Aduh, Tuhan, begitu sepi. Tiada kata sambutan, tiada tabur bunga. Senja kelabu semakin gelap, setebal nestapa bunda berduka. Aku melihat Pieta, sang belas kasih, sang bundamu dan sang anak yang memangku samudranya. Angkatlah duka kami, kuatkan iman, harap dan kasih kami ya Bunda. Hatimu berdoa, oh Bunda, pembantu abadi. Yesus Putra, sumber suka dan duka hatimu, hanya Engkau sendirilah yang bukalah kepadaku, oh Bunda, pandangan penuh cinta yang tertuju salib dan tombak pengisi lihatnya, oh Bunda, pembantu abadi. Aku dari pegang di dekatnya benar, gambaran gelisah manusia, bagaikan berbagai sengsara siksaan sama
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Setiap benih yang jatuh dan mati pasti akan menghasilkan banyak buah, kata penginjil Yohanes. Dia jebaringkanmu di ibu pertiwi sebagai benih unggul yang akan menghasilkan buah-buah banyak, buah-buah baik, seperti para petani penabur. Kami percaya, lewat waktu, lewat malam, lewat mati, lewat diammu, buah kebangkitanmu, buah kehidupan barumu akan segera muncul. Kami juga percaya, setiap kami yang ada di sini, kecil atau besar, tua atau muda, pria atau wanita, siapapun juga harus tumbuh baru menjadi manusia lebih baik, lebih sejahtera. Kami harus membangun bumi yang sehat, bumi yang bersahabat, berhenti merusak, berhenti menyerah. Kita harus hidup dan menghidupkan. Inilah iman kami. Oh Kristus, buah sulung kebangkitan kami. Kristus jenazahnya dimakamkan dengan penantian menyongsong Imani Yesus di jalan salibnya. Kita telah percaya bahwa di balik salib ada kebangkitan. Di balik kesulitan-kesulitan kita, di balik dosa dan salah kita, selalu ada harapan baru. Dunia baru, langit baru, itu mungkin. Mulailah dari diri sendiri. Terpuji